Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puja puji segala syukur menyembah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Dan di antara nikmat yang paling besar antara keimanan dan keislaman kita pagi hari ini menjadi landasan keberadaan kita. Semoga keimanan dan keislaman kita dapat kita tanamkan dengan kuat dalam hati kita sampai akhir hayat kita, agar kita termasuk golongan yang husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabb. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian Tafsir Jalalain, kita pagi hari ini akan kita bahas ayat yang ke-211 dan 212. Masih berkaitan bagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk mentaklukkan atau menaklukkan propaganda orang Bani Israil, orang-orang Yahudi di dalam mencari kesalahan-kesalahan pada diri Rasulullah SAW atas dasar alasan tidak mau menerima. Sebenarnya bukan bodoh orang Bani Israil itu gitu. Dia sadar, tapi keangkuhan dan kecongkakannya menolak kehadiran Rasulullah, menolak Al-Quran, akhirnya dia bikin rekayasa pengakuan. Saya itu sudah benar mengikuti Nabi saya Musa. Saya sudah benar mengikuti kitab Taurat. Begitu juga Bani Israil sama. Nah, dua kubu itu, dua kaum besar, ketika berada pada zaman yang masing-masing mengetahui yang Yahudi mengalami turunnya Injil dan datangnya Nabi Isa, yang orang Nasrani yang baru tahu Nabi Isa itu sebelumnya tahu ada Nabi yang namanya Musa dalam kitabnya Taurat. Hingga dulu-duluan, oh yang benar itu Injil. Kalau Taurat benar, kenapa Injil diturunkan? Logika bikin-bikinan itu, logika bikin-bikinan kayak logika AI enggak juga itu. Sehingga waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai, waqalatil nasara ala syai, ada laisatil yahudu ala syai wa hujjatuna kita. Mereka menuduh yang benar itu Nasara, oh bukan Yahudi. Padahal mereka baca kitab. Terus Rasulullah tinggal kebaliknya. Yahudi, kalau ini benar baca kitab, coba jelaskan. Adakah aku di sana dikatakan oleh Allah? Ada, tapi dia enggak ngakuin, nutupin. Di dalam Taurat itu diberi kata tentang kehadiran Rasulullah SAW. Di Injil sama. Nah, salah satu yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu wa'id qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, diingkari itu. Nah, ini juga sulitnya untuk mereka orang Yahudi dan Nasrani mengimani, meyakini adanya
apa-apa yang sudah ditunjukkan oleh Allah difaktakan. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada orang Bani Israel dan orang-orang Yahudi. Maka untuk mematahkan mereka ditanya turunannya. Maka di sini kan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Musatifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'alamihi fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab. Zayyana lilladzina kafaru al-hayatud dunya wa yasfaruna minal ladzina amanu والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Sal ya Muhammad, sal itu perintah, kalimat perintah. Sal tanyakan ya Muhammad kepada Bani Israel ini sebagai tabkitan. Tabkitan itu bantahan. Jadi tabkitan itu sama dengan pukulan telak. Nah, pukulan telak. Umpamanya coba tanya dia. Nah, mampuskan makan itu Ustaz. Jadi ya kadang Allah itu memang begitu interaksinya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Coba tanyakan kepada mereka ya Muhammad, apa yang ditanyakan? Kam atainahu, berapa yang telah dinyatakan oleh Allah kepada mereka. Jadi ini masih bahasa Allah. Sal bani Israil lakam atainahu minal ayatil bayyinah min ayatin bayyinah. Coba tanyakan kepada mereka Bani Israel, berapa tanda-tanda kebesaran Allah yang telah dinyatakan kepadanya. Kam ataina, kam katakan di situ adalah istifhamiyah, yaitu pertanyaan yang akan dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak babi ayyi rabbikuma tukadziban, nikmat apa lagi yang kamu sukai? Kan Allah cerita lagi, itu begini, itu apa lagi berbeda, ini begini, ini begini. Jadi sebenarnya pertanyaan tapi tujuannya meyakinkan pada yang ditanyakan. Maka di sini istifhamnya, kamnya itu ta'alluq atau menggantungkan kepada kalimat sal. Jadi kam sal, karena ada sal pertanyaan, ditanyakan pada mereka berapa. Nah, mereka sal an maf'ulus tsani, yaitu bentuk maf'ul yang kedua. Wa hiya tsani maf'ulun ataina wa mubayyizi wa muyazziha. Mumayyiz itu tamyiz, artinya penjelas, menunjukkan bahwa dengan kam itu menjadi jelaslah antara kata sol dan ataina, pertanyaan dan maksud yang ditanya. Baik, ini takwil. Min ayatin bayyinah, yaitu
dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar nyata, faktanya nyata. Zahirah itu benar-benar nampak. Kapal Qil Bahri seperti bagaimana mereka diselamatkan dari laut. Maksudnya apa? Ketika dikejar Fir'aun dan pasukannya, Allah memerintahkan dengan wasilah Allah memerintahkan kepada Nabi Musa Fadrib bi'asaka memukulkan tongkatnya di lautan, kan? Jadi menukul tongkatnya dipukulkan ke laut, langsung laut itu terbelah. Itu yang disebut dengan kapal Qil Bahri. Wa injalil manna wassalwa. Bagaimana ketika mereka diturunkan langsung dari atas langit manna wassalwa. Manna itu bentuk madu yang kental seperti gel. Salwa itu kalau bahasa kita itu burung puyuh, semacam itu. Artinya apa? Madu itu tinggi kalorinya kan. Dan salwa itu burung burung puyuh itu kan proteinnya tinggi. Artinya dua makanan yang punya kombinasi makanan sehat. Nggak ada yang lebih mantap dari dua itu. Dan itu langsung Allah menurunkan, tiba-tiba pagi-pagi itu di pohon-pohon itu pada nempel. Jadi dari jauh itu terkena sinar matahari itu karena bening kan, beningnya bening-bening madu. Dan itu nempel, tinggal ngambil gitu. Terus di bawahnya banyak tahu burung puyuh kan. Kalau pagi-pagi kan dia diam aja karena kedinginan. Tapi kalau malam ditangkap mabur. Nah, kalau siang diruntul dia. Dan terbangnya kan nggak bisa jauh. Jadi kalau pagi-pagi itu tinggal megang aja gitu. Nah, yang enak itu burung puyuh dibakar, ya, terus dikecapin, jangan lupa kasih bawang merah biar aromanya enak. Terus dimakannya sama pakai madu. Wah, kalau sekarang ada mah. Ya itu. Maksudnya apa? Waktu terbebas dari kejaran Fir'aun, kami sudah berjalan sekian jauh dan itu berhari-hari. Kami sudah kelaparan, banyak yang di antara kami yang sudah terjebak karena rasa lapar. Mintalah kepada Tuhan yang besar makanan yang sehat. Makanya dikasihlah manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi makanlah, ini makanan yang paling baik, paling thayyibat. Halalan thayyibat. Nah, itu yang ditanyakan oleh Allah. Maksudnya Nabi Musa untuk mematahkan mereka. Nah, tanyain berapa banyak fakta ayat Allah atau kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada mereka. Dia masih ingat kan? Ya, akhirnya tapi ya melesnya begitu. Fabadaluha kufron, maka dengan nikmat-nikmat itu mereka tetap membantah, nggak mau taat kepada Nabi Musa. Masih rewel, ada minta begini, minta begini. Sampai dia itu kan kisahnya, kamu boleh makan sepuasmu, tapi jangan kau simpan, baik mannanya dan salwanya. Ya namanya orang takut kelaparan besok bagaimana gitu kan. Akhirnya banyak yang nyimpen. Nah yang nyimpen itu langsung sakit.
Dan ketahuan Musa marah. Kan aku bilang Allah memerintahkan makan sebuahmu, tetapi jangan nyimpan. Akhirnya dihilangkan, dicabut. Dan akhirnya dia protes. Ya sudah, kami itu kan nggak mau makan begini, ini duluan, ini duluan, enggak. Bosan katanya. Tapi ingin biji-bijian, berikanlah biji-bijian sehingga kami bisa bertani. Maka dikasihlah pertanian itu. Nah, setelah dikasih juga tetap aja nggak mau sholat. Itulah debatnya. Maka nikmat-nikmat itu pada daluha kufran, maka mereka menukarnya dengan kekufuran. Gak mau beriman kepada Allah, gak mau taat kepada Nabi Muhammad. Wa may yubaddil nikmat Allah, dan barang siapa yang mengganti nikmat-nikmat Allah dengan kekufuran, ay ma an'ama bihi alaihi minal ayati bi annaha sababal hidayah. Maksudnya apa? Apa yang telah diberikan sebagai kenikmatan kepadanya itu diganti dengan kekufuran. Karena apa? Nikmat itu bagian dari cara Allah memberikan hidayah. Ya seperti tadi itu kalau di surat Al-Rahman itu kan. Nah, jadi apa yang kamu dustakan? Saya sudah kasih begini, akhirnya coba kamu dustakan apa lagi? Yang begini dijelasin sama Allah. Tapi yang namanya akalnya udah rusak. Tahu pulbutet? Pulbutet itu. Pul yang tapi nggak ada orangnya kan? Katanya bisa jalan 100 meter. Rusak semua. Pul nggak bisa apa-apa kalau bisa jalan. Ya, bikin mulin nama Cina gitu dulu. Mana terfikir? Mimba dimajaan. Jadi mimba dimaja'athu itu adalah setelah datang nikmat itu, bahkan dia mengganti dengan kekufuran atau menolak keberadaan Musa sebagai pembimbing, pengajar dan pembaca kitab Allah. Fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah itu sangat syadid itu siksaannya itu sangat penting. Satu dilikop laku kepadanya. Maksudnya orang-orang itu telah menerima nikmat berbagai macam, diselamatkan dari kejaran Fir'aun sampai dibelah lautan, itu kan luar biasa itu. Laut sampai terbelah. Terus berhari-hari kelaparan dikasihlah manna wassalam. Masih protes juga sampai dia diberikan tempat yang Qadasa. Qadasa itu yang dia pisah Palestina. Kemudian kenapa mereka itu kok apa ya? Gak susah merubahnya, dirubahnya susah banget. Karena di dalam pikiran dia, zuyyina lilladzina kafaru, maka indahlah bagi orang-orang yang kafir, ai ahli Mekah, al-hayatud dunya, yaitu kehidupan dunia dengan glamornya, dengan segala hal keduniaan itu menjadi indah, sehingga dunia lebih dibela, lebih dikejar daripada beriman kepada Allah. Sehingga dunia itu menjadi yahsabu annama lahu akhladan. Kan ada itu surat Al-Humajah, wailul likulli humajatin lumajah. Maka neraka welah bagi orang yang pengumpat dan pencela. Humajatin lumajah itu pengumpat, tahu ngumpat? Ngumpat itu mendalimi diri sendiri. Nah itu begini mendingan gue mati, ya, itu ngumpat. Atau apa ya bahasa yang biasa? Unjuk usah. Ngumpat. Atau mencela. Belum itu. Ternyata wail itu ada yang mengatakan sebuah lembah di neraka jahanam.
Nah, di dalamnya ada yang namanya hukoma di lubang itu. Artinya neraka yang paling parah, sampai ada yang kan tingkat yang keempat yang paling panas nantinya, gitu kan. Nah, well itu sebutan bisa dimanakan apa namanya kenistaan yang sebenar-benarnya bagi orang-orang yang seperti ini di neraka nanti. Artinya kedahsyatan siksaan. Nah, itu well. Jadi neraka well. Nah, makanya di situ disebut bentuk faktanya itu disebut narul hukoma. Kala, gitu kan? Maka kata Allah itu kala layu badanna fil hukoma. Wah, nggak begitu, dia justru akan dimasukkan, dilemparkan. Layu badanna itu di apa ya, yang melebihkan. Kalau dilemparkan itu belum kejam. Apa? Hah? Ya tentang lebih lah, ya parah lagi ya, Pak. Dijerumuskan. Kalau cuma dilempar ya dijerumuskan ke neraka. Kalau dijerumuskan itu udah ditendang sampai jungkir balik itu begitu. Nah, berarti Pak Takut pernah tentang itu. Ya, itu dijerumuskan. Nah, lalu Wa'adro kamar Allah maka kau katakan bahwa Allah ilmu qadar. Api neraka itu dinyalakan oleh Allah 1000 tahun, kemudian 1000 tahun, kemudian 1000 tahun sebelum digunakan. Itu ada hadis Rasulullah. Dan akan melumat, akan melumat apa aja yang masuk ke sana. Allati tattali'u 'ala afida, yang daya bakarnya itu sampai ke hati. Jadi bukan dadanya, hatinya sampai kebakar, saking panasnya, saking badannya. Nah, itu dia allati tattali'u 'ala afida innaha 'alaihim musadah, dan yang masuk di sana itu bagaikan di satu tempat yang kokoh, kayak benteng atau bunker. Sehingga api itu nggak keluar kemana-mana, nyelokap aja di sini. Jangan lagi begitu, kita nggak usah ke api aja. Biasanya dulu kalau panen pisang dijemur, kemudian dia apa itu namanya? Bukan karpet, yang lain. Zaman dulu belum ada karpet, dimpos. Digali, terus dikasih kelapa, dibakar, dimandiin, tinggal asam kan, masukin pisang, tutup. Namanya dimpos. Nah itu jangan pisang, kita yang masuk terus ditutup, rasanya gimana? Itu baru asap, belum yang narul muqaddar. Jadi allati tattali'u 'ala al-musadah fi amadin mumaddadah. Amad itu tiang. Jadi setiap orang yang tersiksa di situ terikat di tiang-tiang yang tinggi yang tidak akan pernah lapuk karena panasnya api neraka. Jadi kita dibayangkan udah diikat rantai di tiang, nyelekep, terus kita dibakar jadi abu, dibaruin lagi, dibakar lagi. Jadi ketika kita diperbarui oleh Allah, itu api langsung nyala sendiri. Jadi aku begitu aja terus ulang lagi. Enak, nikmatnya gimana? Ya, itu sama dengan makan durian, habis ditambahin lagi, habis lagi ditambahin lagi, apa ya? Nah, mana tadi? Jadi bagi orang-orang kafir, orang ahli Makkah, kehidupan dunia itu menjadi indah, makanya dikejar. Sampai dia menganggap bahwa duniaku adalah kehidupanku, kemiskinanku adalah kematianku. Wa hum yasfaruna minal ladina amanu,
dengan harta yang berlimpah itu, dengan kekayaannya, mereka yasfaruna, mencela, mencaci minal ladina amanu, dari kepada orang-orang yang beriman. Lifakrihim, karena kemiskinannya, kabilarin wa amal wa suhail. Ini ada yang dicontohkan oleh Imam Jalal As-Suyuti itu seperti Bilal. Bilal itu kan budak. Ngapain lu masuk Islam jadi penguasa? Dia waduh disiksa dan lain sebagainya itu. Terus Ammar itu laki-laki yang akhirnya dia disuruh kafir sama Abu Jahal, nggak mau dibunuh. Pertama istrinya dulu Sumayyah, jadi udah miskin disiksa gitu. Kemudian Suhaib ini juga begitu, karena yang pertama kali menjadi sasaran dakwah Rasulullah itu adalah budak-budak. Karena apa? Niat untuk membebaskan budak-budak itu dari keterpurukan. Nah, kedatangan Nabi dengan Islam itu budak-budak ya senang lah, derajatnya naik, bukan sebagai contoh. Yastahzi'una bihim wa yata'alawna 'alaihim bil mal. Sehingga mereka itu diledekin, dicemooh karena kemiskinannya dengan menunjukkan hartanya. Masuk Islam mah nggak punya apa-apa. Nih saya sholat kagak, puasa nggak, bayar zakat nyombong aja deh, gitu kan. Bayar pajak, bini saya nambah, mobil saya nambah. Wah, jadi begitu orang-orang yang seperti itu. Ya ta'alawna 'alaihim bil mali, dengan hartanya, walladzina taqaw, dan juga meledek sama orang-orang yang takwa. Maksudnya intaqaw itu takut atau menjaga dari asyirk, dari kesyirikan. Wa hum haula'i, maka Allah menegaskan walladzina taqaw, dan orang-orang yang menjaga dari kesyirikannya. Wa hum haula'i, mereka dan semua orang yang tadi diledekin itu, fauqahum yaumal qiyamah, lebih derajatnya, lebih tinggi derajatnya kelak di akhirat, di hari kiamat. Maksudnya budak-budak, orang-orang miskin yang dihina, dicemooh itu di akhirat kelak derajatnya ditinggikan dari mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki kepada yang dikehendaki bighairi hisab, artinya tanpa bisa dihitung. Bighairi hisab itu gak ngitung-ngitung. Allah itu kalau ngasih gak pernah ngitung, yang ngitung itu kita. Kan kalau saya kasih segini, pahala saya kayak apa ya? Ya pahala mah urusan Allah, udah susah ngitungnya. Kadang-kadang kita udah zakat ini. Zakat itu ukuran paling pelit. Gitu. Jadi kita ini harus pahami, zakat itu belum tuntas. Zakat itu perintah Allah agar kita ini ya gak dibilang kikir lah, tapi masih pelit. Sangat sedikit yang dikasih, karena Allah itu memberikan keluasan kita sepertiga dari harta kita. Makanya mau berbuat baik kayak apapun tidak boleh melampaui sepertiga dari harta yang kita miliki. Maksudnya itu memberikan keluasan sepertiga untukmu untuk berbuat baik. Pertama sebagai zakat, yang kedua sebagai bentuk pengabdian kepada sesama. Makanya ketika urusan sedekah umum itu kan Allah bilang wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan telah ditanyakan kepada Buya Muhammad apa yang seharusnya saya infakkan. Dan di sini ayat ini berkenaan yang bertanya itu dengan apa dan kepada siapa, kadarnya seberapa.
Maka Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan kepada mereka ya Muhammad yang bertanya itu, "Ma anfaqtum min khairin," apa-apa yang kau infakkan dari harta yang baik dengan cara yang baik, lil walidaini kepada kedua orang tua, wal aqrabin dan kepada kerabat, wal yatama dan kepada yatim, wal masakin dan ke masakin. Itu sedekah. Tapi kalau zakat beda. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, terus berapa asnaf itu? 8. Tapi yang namanya sedekah umum yang paling baik itu kepada orang tua dulu. Kenapa? Kepada orang tua itu sebagai bentuk pengabdian dan ungkapan kasih sayang, atas kasih sayang yang tidak akan pernah terbalaskan sampai akhirat. Walaupun kaya, gimana kalau orang tua kaya? Walaupun kaya, karena pemberian anak kepada orang tua itu akan memberikan nilai-nilai sendiri. Apalagi miskin. Ya kadang-kadang ini orang tuanya mantu, anak udah bisa kerja, orang tua nyari-nyari rokok kagak dapat. Makanya berhenti ngapa rokok? Dan kopi mana mah, kopi mana? Kopi melulu, hitam tabuannya begitu. Iya, itu anak tega amat ya begitu. Apalagi mantu. Makanya kalau udah mantu begitu. Itu. Jadi Allah itu memberikan keluasaan sepertiga harta kita itu disedekahkan. Yang 2/3 ya diinfakkan untuk kebutuhan dan salah satunya adalah kenapa Allah melarang melampaui 2/3 karena yang 2/3 itu dipersiapkan untuk harta waris. Karena Allah nggak mau anak keturunan itu kelaparan. Itu bahasa Rasulullah begitu. Baik, jadi kembali kepada orang-orang Yahudi itu, orang-orang kafir Mekah itu kubur riasah. Kubur riasah itu apa? Cenderung dan silau dengan derajat keduniaan, derajat pangkat. Makanya kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul itu ngaku Islam padahal tetap kafir. Karena dia kan hampir jadi raja. Hampir jadi raja di antara orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Pas datang Nabi Muhammad bersama sahabat hijrah ke Madinah, waduh, habis hidayah. Artinya kalau secara politik, waduh ini calon kuat ini begitu, calon kuat. Akhirnya udah ngaku Islam. Ternyata Nabi Muhammad tidak tahu. Akhirnya Allah ceritakan, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu asal dia orang baik benar gitu. Jadi setiap Jumatan dia datang. Asal habis Jumatan, habis khutbah, ikuti Muhammad nih, orang yang paling bagus itu. Tapi di belakang mata, ya. Jadi itu, maka orang-orang yang dinikahkan dulu ada sebuah diskusi ya, antara surga dan neraka itu ngomong. Kata surga, nggak ada yang masuk ke tempatku itu kecuali orang yang terlupakan, terabaikan, dan orang yang lemah. Maksudnya lemah dalam keterbatasan fasilitas, tetapi dia tabah dan sabar. Dia terlupakan dari komunitas manusia. Pokoknya ya udahlah, ditinggalin lah karena nggak punya apa-apa. Kan cenderung begitu ya. Beli mobil dong biar keren, orang juga pada pandang begitu. Tapi kalau ya mobil, sepeda hotel aja nggak punya, kemana-mana jalan kaki, sendal jepit aja udah paling jelek. Gitu.
Oh jangan sambal lepit, jangan-jangan sambal gua diambil belanya itu tidak itu. Itu orang yang terabaikan dan terhinakan. Kata neraka, wah kalau di saya mah nggak ada yang mau masuk kecuali orang-orang yang sombong dan congkak, tukang mencela, ngumpat-ngumpat begitu. Itu yang akan masuk ke neraka. Yang meledek-meledek kan congkak ini orang Yahudi. Orang-orang miskin, oh, wah, gitu. Jangan masuk Islam, jadi gitu. Nah, ada di mana itu di TikTok apa viral? Ustaz siapa itu masuk Islam mendapatkan berapa? 16 miliar. Wah, nggak tahu. Ya, baca di TikTok. Jadi kesimpulannya adalah Allah itu terus mengawasi Rasulullah. Ketika Rasulullah itu ditekan oleh orang-orang dari Israel dan Yahudi dalam upayanya dalam bentuk konspirasi untuk ingin menggagalkan dakwah Rasulullah. Jadi secara dialogis, keilmiahan, Nabi itu diajari oleh Allah. Dan salah satu coba tanyain, nggak bisa jawab ya. Akhirnya kan kalau istilahnya kelompok-kelompok. Nah, jadi itulah cara Rasulullah mendidik Nabi kita Muhammad menjadi orang yang siddiq, amanah, tabligh, wakoh. Nah, ada pertanyaan? Nah, Baik. coba. Bapak dan Ibu yang kita Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan pertanyaan. Ya, silakan yang mau bertanya. Mana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang ya, sudah saya ada beberapa yang ditanyakan. Kita tahu bahwa kaum-kaum Nabi sebelumnya itu begitu ingkar, begitu tidak mau ikut terhadap nabi-nabi, bahkan sampai membunuh para nabi tersebut dan Allah membinasakannya. Nah ini kayak seperti kaum Nabi Nuh itu kan dibinasakan dengan banjir, dan kaum Nabi yang lain ada yang dibinasakan dengan turunnya meteor semacam. Nah, apa yang membedakan kaum Nabi Musa ini, Bani Israil, dan kaum Nabi Isa ini Nasoro itu tidak dibinasakan seperti kaum Nabi sebelumnya? Apa hikmah dibaliknya sehingga mereka itu masih ada sampai sekarang? Dan sebenarnya mereka juga tidak kurang ajarnya terhadap nabi-nabi gitu. Seperti Nabi Isa juga ingin dibunuh kan, sampai disalib. Padahal yang disalib bukan Nabi Isa, tapi Nabi Isa diangkat oleh Allah gitu. Jadi apa yang membedakan kaum Nabi Musa dan kaum Nabi Isa ini tidak dibinasakan dengan seperti halnya kaum Nabi sebelumnya, dan apa hikmahnya bagi kita semua? Iya, kalau kehendak Allah itu udah urusan Allah selesai. Hanya yang jelas, mulai dari Nabi Isa, Nabi Musa, terus Nabi sebelumnya, itu kalau melanggar langsung disiksa, langsung diazab. Cuman tidak menyeluruh gitu kan. Nah, secara periode Nabi Musa itu mengalami beberapa dekade dibanding Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu cuma 2 dekade. Nabi Isa dikejar-kejar sama raja waktu itu, lari ke mana? Ke Afrika, Ethiopia. Nah, ketika sudah besar baru kembali berdakwah. Dan itulah ketemu dengan yang namanya kelompok Hawariyin, kelompok Hawariyin. Akhirnya itu cuma berapa? Hawariyin itu tidak jauh, tidak banyak, antara 40 sampai 60 orang. Itu yang berdakwah ke daerah sebanyak itu. Ya termasuk Syria, nah Nabi Muhammad kan banyak. Apalagi ketika kaum Aus dan Khazraj akur masuk Islam, akur, nggak pernah berantem lagi.
Akhirnya jadi Madinatul Munawwarah itu karena itu keberhasilan Nabi Muhammad mengakurkan kaum Hajurat dan setelah kematian Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, jadi kalau Nabi yang lain, Nabi Musa, pada zaman Nabi Musa itu kalau melanggar itu langsung diadab. Misalnya begini, nah, apa itu? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Hai Musa, saya nggak bakalan meyakini omongan, percaya sama omonganmu tentang masalah Tuhan sebelum engkau memperlihatkan kepadaku bagaimana bentuk dan siapa Tuhan. Kan Tuhan kan nggak bisa. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Nggak bisa, Nabi Musa kalau itu akhirnya apa? Allah jengkel, ba'akoda apa? Lalu minalaka hatta narallaha jahratan wa'akodakumus sa'iqat. Akhirnya disambar petir mati. Itu zaman Nabi Musa. Nabi Isa juga begitu. Nah, bedanya dengan Nabi Muhammad, setiap umat Nabi Muhammad melanggar, nggak langsung diadab, tapi ditangguhkan. Nanti ditunggu sampai dia tobat, nggak tobat, nyungsep. Nanti, artinya nggak langsung diadab, dibiarin sama Allah. Makanya secara logika keduniawian, ya orientasi keduniawian, nggak diapa-apain, wah kayak dulu kan waktu itu langsung disambar petir. Ini saya nggak apa-apa, iya. Memang kelebihannya bagian dari syafaat Rasulullah itu menangguhkan siksaan tidak secara langsung sebagaimana umat sebelum Islam. Tapi keberadaan Yahudi dan Nasara yang mungkin kehendak Allah sehingga ada disisakan orang-orang Yahudi dan Nasara pada masa Nabi Muhammad. Makanya yang dihadapi Nabi Muhammad itu orang Yahudi ada, orang Nasara ada, orang kafir Mekah, orang jahiliyah. Artinya ke Yahudinya nggak ngikut, Nasaranya nggak ngikut, pokoknya dia nyembah berhala. Nah itu namanya orang jahiliyah, pendustaan besar-besaran. Jadi itu tugas Rasulullah ya berat, ngadepin orang yang sial dan kalah, ya gitu. Nah itulah fakta yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi akhirnya dulu kan Nabi Musa kalau ada yang jengkel dikemplang mati. Nabi Musa didoain mati. Tapi ada yang didoain bisa sembuh gitu. Tapi Nabi Musa bisa doain mati. Cuman pada zaman Nabi Muhammad itu beda. Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah akhlak. Udil hafal wa kun bil urfi wa alid anil jahili. Makanya kamu itu tugasmu liutak memang maka limal akhlak. Tujuannya seperti itu. Lalu nanti kalau orang-orang kafir Mekah, Yahudi dan Nasrani dibinasakan oleh Allah pada masa Nabi Muhammad, terus tugas Nabi Muhammad apa? Langsung dakwah. Yang didakwain siapa? Yaitu mereka. Jadi ini sebenarnya akumulasi dari konsep dakwah Islam itu ada di Rasulullah. Kalau zaman Nabi sebelumnya itu bagaimana menyerukan tentang kebenaran dan menjaga supaya jangan ada orang yang melecehkan Allah. Dan sekarang buah anak yang melecehkan Allah, di Allah kagak apa-apa, saya juga begini-begini, saya nggak sholat, nggak ke masjid, kata saya nambah begitu. No, yang pada sholat rajin benar malah mau sampah begitu. Nah itu dia melihatnya begitu. Akhirnya Allah berarti tak tahu kan.
Orang-orang yang bertakwa itu fauqahum, derajatnya ada di atas mereka. Jadi itu hikmahnya fakta yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pada prosedur ini. Artinya dalam pendekatan hikmah. Jadi kayaknya Rasulullah itu dikasih beban yang paling berat, ngadepin dua kaum, Yahudi, Nasara. Nah, karena proses transisi pemurnian kitab, maka kitab Taurat, kitab Injil dimurnikan dengan Al-Quran. Nah, ini sebagai pembanding objek dari penerimaan Al-Quran itu kepada orang yang memang gak terima apa-apa, Yahudi tolak, Nasara tolak, jadilah jahiliyah. Orang Yahudi yang konon saya mentaati kitab saya, ternyata dia bohong. Karena di situ ada kisah Nabi Muhammad, ciri-ciri Nabi Muhammad, tapi dia Israel. Begitu juga di Injil. Artinya mereka itu sudah membohongi kitab yang nyata di sisi mereka. Ya kita bayangkan, ya mungkin dulu gak sempat tertulis seperti kitab Al-Quran itu sekarang. Kalaupun tertulis itu bagian dalam lembaran-lembaran yang terpisah, sama dengan Al-Quran. Saya kira masa-masa itu adalah masa-masa belum ada percetakan. Sudah jauh lah. Nah, dia asumsi kita, masa zaman Nabi Musa udah ada kitab yang udah jadi, kan? Yang Nabi Muhammad aja kan. Nah, yang terakhir, kita ini dibikin oleh Allah dalam keterpautan. Keterpautan itu bahasa yang biasa dipakai untuk jarak dan masa. Artinya apa? Kita diciptakan pada masa kita. Kita diceritain oleh Allah sebelum kamu itu begini-begini. Apakah Allah gak mampu kita dipindahkan masanya ke zaman Yahudi? Bisa gak Allah? Bisa. Atau Yahudi yang tokoh-tokoh Yahudi dihidupkan kembali pada kehidupan masa kita? Bisa. Tapi Allah memang mengatur seperti itu secara periodik. Jadi wahyu-wahyu Allah itu ya seperti itu. Akhirnya penyempurnaan dari semua konsep keislaman itu pada masa Rasulullah SAW, dan wahyu-wahyunya tercatat sedemikian banyak sampai 30 suku. Dan kitab-kitab Taurat Injil kayak apa? Gak ada yang tahu dah. Maut gak karuan. Karena mereka sudah mendustai. Kalau sudah mendustai, pasti ada rekayasa untuk meniadakan dan lain sebagainya. Justru dia berpropaganda, inilah kitab Injil. Wah, kita dibodohin, masih percaya aja kadang-kadang. Saya kira itu ya. Jadi intinya ini merupakan ibrah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita terima apa adanya. Oke? Baik. Yang mau bertanya? Ibu-ibu? Alhamdulillah. Hari ini kayaknya belum kita Ustaznya. Enggak hadir. Pak Fakih mau nanya apa? Baik, cukup ya? Ya, baik. Mari kita akhiri dengan memohon keridhaan Allah dengan ungkapan Allahumma barik lana ilman nafi'an wa barik lana rizqan halalan thayyiban wa barik lana sakinatan fi mawaddatan wa rahmah wa barik lana afiyatan fid dini wa dunya wal akhirah. Barakallahu fi wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.